wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Jadi setelah ujian tengah semester, kita akan melakukan praktik tentang evaluasi pembelajaran. Karena lagi bahayanya virus COVID-19, kita melakukan pembelajaran sistem daring. Jadi saya tekan video, nanti kalian pelajarin sendiri di rumah masing-masing. Kita akan melakukan praktik tentang pengujian hasil belajar melalui instrumen yang kita buat. Bagaimana langkahnya akan saya ajarkan secara detail dan rinci melalui papan tulis dan video berikut ini. Oke? Baik, kenapa kita melakukan pengujian instrumen hasil belajar? Dikarenakan ketika kita membuat instrumen hasil belajar, kita harus mengetahui apakah instrumen yang kita buat itu bersifat valid atau sah. Yang kedua, reliable atau dapat dipercaya. Ketika sudah valid dan reliable, maka instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, untuk mengukur hasil belajar siswa dari instrumen ini ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, dari hasil instrumen kalian akan menghitung skor total atau XT dan skor total yang dipangkatkan 2. Jadi XT pangkat 2. Yang kedua, setelah kalian mencari skor total, kalian harus menghitung jumlah P dan Q. Jumlah P adalah jumlah yang butir soalnya yang benar dijawab oleh siswa atau responden. Lalu jumlah yang kedua yaitu Q, jumlah yang salah dari butir soal tersebut. Langkah yang ketiga, kalian akan mencari mean total atau nilai tengah dari total nilai. Yang keempat, kalian mencari standar deviasi total atau SDT. Setelah itu, kalian mencari MB, rata-rata hitung dari skor total yang dijawab benar oleh siswa atau responden. Lalu kalian mencari RPBI atau reliabilitas per soal dan validitas. Sebenarnya validitas dulu baru reliabilitas. Lalu yang terakhir membandingkan apakah valid atau tidak, lalu apakah reliable atau tidak, lalu tingkat validitas dan reliabilitasnya. Oke, setiap mencari XT, MT, P, Q, SDT dan RPBI itu mempunyai rumus masing-masing. Rumusnya bisa kalian lihat di sebelah kiri saya. Jadi, sudah dibaca rumusnya? Ada yang tidak dimengerti? Kalau tidak dimengerti, saya ulangi lagi. Yang pertama, kalian akan mencari P, jumlah butir yang dijawab benar oleh responden atau siswa. P, rumus yang kita gunakan adalah di mana jumlah butir soal per butir soal. X itu per butir soal maksudnya. Atau kan di sini boleh dipilih juga dengan jumlah yang X atau jumlah yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Lalu dibagi dengan N. N di sini adalah jumlah siswa atau jumlah responden yang ikut di dalam tes. Oke, lalu yang kedua Q. Rumus untuk mencari Q sama dengan 1 dikurang dari hasil P. Lalu kita mencari rumus MT, mean total, sama dengan sigma XT dibagi N. Rumus ini dibacanya sigma. Sigma XT dibagi N. Sigma adalah jumlah dari XT atau skor total dibagi dengan jumlah responden atau siswa. Lalu standar deviasi total di mana kita mencarinya dari akar sigma XT pangkat 2 dibagi N dikurang buka kurung sigma XT dibagi N tutup kurung pangkat 2. Ada bedanya. Di sini pangkat 2, lalu di sini tutup kurung dan buka kurung baru pangkat 2. Hasil dari penghitungan ini didapatlah skor dari standar deviasi total. Yang terakhir mencari RPBI sama dengan MP nilai rata-rata tadi dikurang dengan mean total
dibagi SDT lalu dikalikan akar P dibagi I. Cukup paham? Biar makin paham, lebih enak kalau kita aplikasikan langsung ke dalam contoh soal. Oke? Di sini ada sebuah contoh soal di mana 10 siswa, 10 responden mengikuti sebuah ujian definisi belajar diketahui dari data ini. 10 siswa dan 10 soal. Oke, kita baca datanya. Yang pertama, siswa yang pertama itu bisa menjawab diberi angka 1, tidak bisa menjawab diberi angka 0. Yang benar 1, yang salah 0. Oke? Untuk mengetahuinya kita langsung lihat. Yang pertama, siswa nomor 1 bisa menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soal dari 10 soal. Artinya benar 8, salah 2. Nah, yang 8 ini dinamakan dengan skor total atau ST. Kita tambah kolom baru. Ini yang dinamakan dengan skor total dari setiap jawaban siswa. Lalu kita hitung lagi yang nomor 2 atau orang yang kedua, siswa kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya siswa kedua bisa menjawab 5 soal dari 10 soal. Kalau kalian ragu, boleh hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2. Lalu siswa yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nomor 3. Lalu yang nomor 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nomor 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 1, 2, 3. Nomor 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 8 1, 2, 3. Nomor 9 1, 2, 3. Nomor 10 1, 2, 3, 4. Jadi skor total yang kita dapatkan yaitu 8, 5, 6, 7, 6, 3, 10, 3, 3, 4. Skor total ini boleh kalian jumlahkan. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 6, 19. 19 tambah 7, 26. 26 tambah 6, 32. 32 tambah 3, 35. 35 tambah 10, 45. 45 tambah 3, 48. 48 tambah 3, 51. 51 tambah 4, 55. Kalau saya salah hitung tolong dikoreksi ya. Oke, langkah yang pertama belum selesai karena kita belum pangkatkan 2. Kita tambah kolom 1 lagi di mana XT pangkat 2. Oke. 8 kali 8 64. 5 kali 5 25. 6 kali 6 36. 7 kali 7 49. 6 kali 6 36. 3 kali 3 9. 10 kali 10 100. 3 kali 3 9, 9 dan 4 kali 4 16. Lalu kalian jumlahkan juga ke bawahnya untuk mendapat sigma XT dan sigma XT pangkat 2. 64 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 49 ditambah 36 ditambah 9 ditambah 100 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan 353. Oke, langkah pertama selesai. Kita lanjutin mencari jumlah bibir. Di sini kita tambah kolom baru. Kita sesuaikan dengan kolom yang sudah kita buat.
Jumlah butir kita hitung per butir soal. Yang pertama, soal nomor 1 yang bisa dijawab dari 10 siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya dari 10 siswa yang bisa jawab soal nomor 1 9 orang. Hanya satu orang yang salah, yaitu responden nomor 8 atau siswa yang nomor 8. Lalu selanjutnya yang nomor 2, 1 dari 10 soal nomor 2 hanya 1 yang bisa jawab. Lanjut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita cek sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Lalu kita mencari nilai P dan nilai Q. Kita tambah kolom baru ini P. Q. Yang pertama, kita menghitung rumus P. P sama dengan, kita tulis dulu 1 sebagai kode, berarti P untuk yang pertama. Rumus yang kita gunakan tadi yaitu di mana jumlah butir 1 atau jumlah N1, kita pilih salah satu karena kita pilih JB, jadinya JB1. P1 sama dengan JB1 dibagi N atau jumlah siswa. Sama dengan, kita lihat jumlah butir nomor 1 yaitu 9 dibagi N. Ada 10 siswa yang ikut ujian, berarti kita tulis 10. Sama dengan 9 dibagi 10, 0,9. P-nya 0,9. Kita lakukan berulang sampai 10 kali karena ada 10 soal. Terus kalau ada pertanyaan, kalau 15 soal 15 kali, 20 soal 20 kali. P2 sama dengan 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. P3 sama dengan 10 dibagi 10, 1. P4 sama dengan 5 dibagi 10, 0,5. P5 sama dengan 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. P6 sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. P7 sama dengan 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. P8 sama dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. P9 sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. P10 sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Hasil dari hitungan ini kita pindahkan ke dalam kolom biar mempermudah kita nantinya.
0,1, 1, 0,5, 0,2, 0,5, 0,6, 0,4, 0,8, 0,5. Saya ingin di spidol bentar. Kita lanjut. Kita akan mencari nilai Q. Q1 sama dengan, rumusnya adalah 1 dikurang dengan P1 dan seterusnya, sama dengan 1 dikurang P1 nya adalah 0,9. maka Q1 sama dengan 0,1. Kita tulis di sini 0,1. Kita lanjut, Q2 sama dengan 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Q3 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Q4 sama dengan 0,5 sama 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Q5 sama dengan 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Q6 1 dikurang 5 sama dengan 0,5. Q7 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Q8 sama dengan 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Q9 sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Q10 sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Kita pindahkan 0,9, 0,5, 0,8, 0,5, 0,4, 0,6, 0,2, 0,5. Oke. Baik, setelah kita mencari nilai XT, XT kuadrat, P dan Q, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mencari nilai MT. Kita tulis di sini kolom baru MT. Lalu kita gunakan rumus tadi untuk mencari MT sama dengan sigma XT dibagi M. Kita masukkan MT sama dengan sigma XT. Kita lihat di sini sebesar 55. Ini sigma XT-nya. Saya lingkarin. Oke. Lalu dibagi N. N adalah jumlah siswa atau jumlah responden yang ikut tes, ada 10. Maka nilai MT-nya sama dengan 55 dibagi 10, yaitu 5,5. 5,5. Setelah mencari MT, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mencari nilai SDT, standar deviasi total. SDT. SDT kita gunakan rumus. SDT sama dengan akar sigma XT kuadrat dibagi N dikurang buka kurung sigma XT dibagi N tutup kurung pangkat 2. SDT sama dengan akar
Sigma XT pangkat 2 yaitu 353 dibagi N 10 orang dikurang buka kurung sigma XT dibagi N. Boleh ditulis ulang, boleh langsung 5,5 langsung. 55 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan akar 353 dibagi 10 dikurang 5,5 pangkat 2. SDT sama dengan akar 353 bagi 10 35,3 dikurang 5,5 dikali 5,5 sama dengan 30,25. SDT sama dengan akar 35,3 dikurang 30,25 sama dengan 5,05. Akar dari 5,05 sama dengan 2,2472205,054. Saya bulatkan jadi SDT-nya sebesar 2,25. Saya tulis di sini 2,25. Baik, setelah kita mencari nilai SDT, kita lanjut mencari nilai MP. Untuk mempermudah proses menghitung MP, saya akan membuat tabel tambahan nomor item atau nomor soal, lalu di sini nomor responden yang jawab benar. Lalu MP hasil. Nomor item di sini atau nomor soal kita contoh tarik nomor 1. Nomor responden yang jawab benar dari yang bisa jawab nomor 1 ada berapa orang? Di sini ada 9 orang. Kita tulis nomor berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Kenapa nomor 8 tidak ikut? Karena nomor 8 tidak bisa menjawab nomor 1. Jumlahnya yaitu JB1 sama dengan 9, hasil dari jumlah butir. Oke. Di MPC ini kita tulis nomor 1 dapat skor totalnya berapa? 8 ditambah nomor total yang 2 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 6 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 4. Ini untuk skor total orang nomor 1, orang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9 dan nomor 10. Nomor 8 tidak ikut karena tidak bisa menjawab soal nomor 1. Lalu dibagi dengan 9 dari jumlah butir 1. Kita hitung 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 52 dibagi 9 sama dengan 5,5.
5,78. Atau dihasil saja biar lebih enak. 5,78. Lanjut ke nomor 2. Kita lihat lagi siapa saja yang bisa menjawab nomor 2. Ternyata responden nomor 7 saja. Jadi kita tulis nomor 7. Skor totalnya tadi berapa? JB2 sama dengan 1. Maka MP-nya skor total dari nomor 7 yaitu 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 kita lihat yang bisa jawab semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka JB3 sebesar 10. Kita tulis semua skor total nomor 1 sampai 10. 8 plus 5 plus 6 plus 7 plus 6 plus 3 plus 10 plus 3 plus 3 plus 4. Tutup kurung, buka kurung lagi, dibagi 10 tutup. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 55 dibagi 10 sama dengan 5,5. Nomor 4. Soal nomor 4 yang bisa jawab ada 5 orang. 5 orang itu nomor 1, nomor 3, 4, 5, 7. 4, 5, 7 ada 5 orang. JB 4 sama dengan 5. Nomor 1 skor totalnya 8 ditambah skor total nomor 3 6, skor total nomor 4 7, skor total nomor 5 6, skor total nomor 7 10. Tutup dibagi 5. Tutup lagi. Kita hitung 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 10. 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 tambah 10. 37 dibagi 5. 7,4. Nomor 5. Soal nomor 5 yang bisa jawab ada 2 orang, yaitu nomor 1 dan nomor 7. JB 5 sama dengan 2. Nomor 1 skor totalnya 8 ditambah skor total 7 yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Karena tempatnya penuh, saya tulis dulu yang ada, yaitu MP1 sampai MP5. 5,78, 10, 5,5, 7,4, 9.
Baik, kita lanjut yang nomor 6. Kita lihat siapa saja yang bisa menjawab soal nomor 6, yaitu ada 5 orang. 1, 3, 4, 5, dan 7. Kita lihat skor total nomor 1, 3, 4, 5, dan 7. 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10. Tutup dibagi 5. Oh iya, JB 6 sama dengan 5. Tutup. Kita hitung 8 tambah 6 14. 14 tambah 7 21. 21 ditambah 6 27. 37 dibagi 5. Oke, 37 dibagi 5 sama dengan 7,4. Lalu soal nomor 7. Ada 6 orang yang bisa jawab. 1, 3, 4, 5, 7, 8. JB 7 sama dengan 6. 1, 3, 4, 5, 8. Kita tuliskan jumlah skornya. 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 3. Tutup dibagi 6. Tutup. Sama dengan 40 dibagi 6. 40 dibagi 6 sama dengan 6,67. Nomor 8. Nomor 8 yang bisa jawab ada 4 orang, yaitu nomor 2, nomor 4, nomor 7, nomor 10. Skor total nomor 2 yaitu 5. JB 8 sama dengan 4. Skor total nomor 4 yaitu 7. Skor total 7 10. Skor total nomor 10 4. Tutup dibagi 4. Tutup sama dengan 5 tambah 7 12. 12 tambah 10 22. 22 tambah 4 26 dibagi 4 sama dengan 6,5. Nomor 9. Soal nomor 9 yang bisa jawab ada 8 orang, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 8 tidak jawab, tidak benar, 9 tidak benar, dan 10. JB 9 ada 8. Oke. Nomor 1 8 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 10 ditambah 4 dibagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kita hitung 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 4. 8, 5, 6, 7, 6, 3, 10, 4. Oke, 49 dibagi 8. 6,125. Kita pindahkan terlebih dahulu. 7,4, 6,67, 6,5,
Yang bisa jawab nomor 10 ada 5 orang. Kita lihat 1, 2, 7, 9, 10. 1, 2, 7, 9, 10. JB 10 sama dengan 5. Skor total nomor 1 8. Skor total nomor 2 5. Skor total nomor 7 10. Skor total nomor 9 3. Skor total nomor 10 4. Dibagi 5. Tutup. Skornya sama dengan 8 tambah 5 13. 13 ditambah 10 23. 23 ditambah 3 26. Sama dengan 26 ditambah 4 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kita pindahin 6. Jadi inilah nilai DP untuk soal 1 sampai 10. Kalau ada 15 soal jadi dikerjakan 15 kali. 20 soal 20 kali dan seterusnya. Mantap. Berikutnya kita akan mencari RPBI. Karena ada 10 soal, jadi 10 kali kita hitung. Kita kasih kode biar mempermudah. RPBI 1 sama dengan MP 1 dikurang MT dibagi SDT dikali akar P per I. P1 I1. MP, P, dan Q saya tandai angka 1 karena bukan soal nomor 1. Sama dengan MP1 diketahui setelah kita hitung tadi sebesar 5,78 dikurang MT. MT tadi kita dapat sebesar 5,5 dibagi SDT sebesar 2,25. Buka akar. P1 sebesar 0,9 dibagi Q1 0,1. Kita hitung sama dengan 5,78 dikurang 5,5 sama dengan 0,28 dibagi 2,25. Akar 0,9 dibagi 0,1 sama dengan 9. Sama dengan 0,28 dibagi 2,25. Saya bulatkan jadi 0,124. Berarti 0,12 dikali dengan akar 9. Akar 9 sebesar 3. Sama dengan 0,36. Oke, itu RPBI 1, RPBI 2 sama dengan MP2 dikurang MP dibagi SDT dikali P2 per I2. Selalu sama berulang-ulang. Kalau dia RPBI 3 maka MP3, P3 dan Q3. Kita hitung dulu. RPBI 2 sama dengan MP2 sebesar 10 dikurang MT 5,5 dibagi 2,25
akar P2 sebesar 1 dibagi 0,1 sama dengan 10 dikurang 5,5 sama dengan 4,5 dibagi 2,25 dikali akar 1 dibagi 0,1 sama dengan 10 sama dengan 4,5 dibagi 2,25 sama dengan 2 dikali akar 10. Akar 10 kita bulatkan menjadi 3,16 sama dengan 2 kali 3,16 sama dengan 6,32. Itu dua contohnya, paham? Oke, selesaikan sampai 10. RPBI 3 sama dengan MP3 sebesar 5,5 dikurang 5,5 dibagi 2,25 dikali akar 1 dibagi 0 sama dengan 5,5 dikurang 5,5 0 dibagi 2,25 dikali akar 1 dibagi 0. Wah, infinite ya. Nol dibagi 0 dibagi 2,25 infinite tidak terhingga. RPBI 4 sama dengan MP4 sebesar 7,4 dikurang 5,5 dibagi 2,25 dikali akar P4 Q4 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 7,4 dikurang 5,5 7,4 dikurang 5,5 1,9 dibagi 2,25 lalu buka akar 0,5 dibagi 0,5 1 sama dengan 0,84 dikali 1 akar 1 sama dengan 0,84. Saya kasih tanda. Oke. Sekarang RPBI 5 sama dengan 9 dikurang 5,5 dibagi 2,25 buka akar P5 Q5 sebesar 0,2 dibagi 0,8 sama dengan 9 kurang 5,5 sebesar 3,5 dibagi 2,25 akar 0,2 dibagi 0,8 0,25 sama dengan 3,5 dibagi 2,25
1,56 dikali akar dari 0,25. 0,5 dikali 1,56 sama dengan 0,78. Kita paham dulu. Silakan dinikmatin dan dilihat. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang salah hitung tolong dicek. Kita pindahkan perhitungan RPBI yang kita dapat dari 1 sampai 5 tadi. RPBI 1 kita dapat 0,36. RPBI 2 kita dapat 0,32. RPBI 3 kita dapat tak terhingga atau tidak diketahui. Lalu RPBI 4 0,84. RPBI 5 sebesar 0,78. Oke. Baik, kita lanjut. RPBI 6. Karena RPBI 6 sama dengan RPBI 4 angka maupun hitungannya, jadi kita langsung jawab saja. 0,84. Kita lanjut ke RPBI 7. RPBI 7 kita ketahui di situ nilainya 6,67 dikurang 5,5 dibagi 2,25 dikali akar P7 per Q7. 0,6 per 0,4 sama dengan 6,67 dikurang 5,5 maka 1,17 dibagi 2,25 dikalikan dengan akar 0,6 dibagi 0,4. 1,5 sama dengan 1,17 dibagi 2,25. 0,52 dikali dengan akar dari 1,5. Akar 1,5 saya bulatkan menjadi 1,23. Dikali 1,23. Jawabannya adalah 0,64. RPBI 8 sama dengan RPBI 8 sama dengan MP8 6,5 dikurang 5,5 dibagi 2,25 dikali P8 Q8. P8 sebesar 0,4 dibagi 0,6 sama dengan 6,5 dikurang 5,5 sama dengan 1 dibagi 2,25 lalu dikali akar 0,4 dibagi 0,6 0,67 sama dengan 1 dibagi 1 dibagi 2,25 0,44 dikali akar dari 0,67. Akar dari 0,67 saya bulatkan jadi 0,82. 0,82 dikali 0,44 sama dengan 0,36. RPBI 9 sama dengan MP9 sebesar 6,125
dikurang 5,5 dibagi 2,25 dikali dengan akar P9 I9 0,8 dibagi 0,2 sama dengan 6,125 dikurang 5,5 0,625 dibagi 2,25 dikali akar dengan 0,8 dibagi 0,2 sama dengan 4 sama dengan 0,625 dibagi 2,25 0,28 dikali 2 sama dengan 0,56. RPBI 10 sama dengan RPBI 10 kita lihat MP 10 sama dengan 6 dikurang 5,5 dibagi 2,25 dikalikan akar P10 0,5 dibagi 0,5 Q10 nya 0,5 sama dengan 6,5,5 0,5 dibagi 2,25 dikali 1 sama dengan 0,5 dibagi 2,25 0,22 dikali 1 sama dengan 0,22. Silakan dilihat, kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Sekarang kita pindahkan hasil RPBI nomor 6 sampai 10 yang barusan kita hitung. RPBI 0,84 0,64 0,36 0,56 dan 0,22. Setelah kita mendapat nilai RPBI, silakan kalian download Airtable atau nanti saya kasih link di bawah ini, silakan di-download. Kita akan mencari nilai Airtable. Untuk mencari nilai Airtable, kita harus menghitung derajat kebebasan di mana dB sama dengan N dikurang 2. N adalah jumlah responden atau jumlah siswa, sedangkan 2 saya gunakan dari 2 tail atau 2 ekor. Kita menggunakan 2 sisi sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Setelah itu, karena kita ilmu sosial, kita menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% atau 0,05. 0,05 dengan derajat kebebasan 8 didapat hasil Airtable sebesar 0,6319. Nah, untuk langkah terakhir kita akan membandingkan RPBI atau R hitung yang kita dapatkan tadi dengan Airtable. Dengan dua syarat, dengan dua asumsi. Yang pertama, apabila nilai RPBI atau nilai R hitung kita lebih besar daripada Airtable, maka dia valid. Kalau RPBI atau atau R hitung kita lebih kecil, maka tidak valid. Yang bagus yang mana? Yang lebih besar dari Airtable. Oke? Kita lihat. Baik, RPBI di sini saya asumsikan sebagai R hitung, lalu di sini Airtable, kita tulis hasil. Jika R hitung lebih besar dari Airtable maka valid, jika R hitung lebih kecil dari Airtable maka tidak valid. Kita lihat 0,36 lebih besar atau lebih kecil. Ketika 0,36
0,36 lebih kecil dari 0,319, maka dia tidak, atau saya kasih kode TDK. Lalu 6,32 lebih besar dari 0,6319, maka dia valid, PLD. Tidak terhingga atau tidak diketahui, kita tidak. 0,84 valid. 0,78 valid. 0,84 valid. 0,64 valid. 0,36 tidak. 0,56 tidak. 0,22 tidak. Kesimpulannya, dari 10 soal ini ada 1, 2, 3, 4, 5 soal yang valid. 5 valid, 5 tidak. Terus pertanyaannya, yang tidak valid diapakan? Apakah buat soal baru atau dihapus? Semua pilihan itu kembali lagi kepada gurunya. Ada pertanyaan? Saya harapkan kalian semua mengerti. Kalau tidak mengerti atau kurang paham, silakan tanya di kolom komentar. Oke? Terima kasih.